Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channelnya Suara Kemuning bersama saya Sodik Ismail. Pemirsa, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, dan juga saudara saya, sahabat saya yakin hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat dengan rezeki yang banyak, lancar, dan berkah. Nah, teman-teman, saudara, sahabat Suara Kemuning, di kesempatan pagi hari ini saya akan mengajak Anda untuk menanam hasil buruan saya, kemuning-kemuning calon mame-mame yang biasanya Anda simak, tapi kali ini beda ya. Kali ini berbeda, saya kali ini akan menanam hasil buruan saya dengan serut, mame-mame serut yang kita ambil baik dari dongkelan maupun dari potong dahan ya. Di depan Anda kali ini sudah ada deretan cangkir-cangkir yang nantinya kita akan jadikan untuk pot sementara ya. Untuk pot sementara karena ini konsepnya mame-mame serut, jadi nanti bisa Anda simak bagaimana review saya tentang mame-mame serut yang kita kelola mulai saat ini. Anda sebagai saksi, Anda juga sebagai pengkritik, saran ya. Apapun nanti yang jelas perkembangan kita akan selalu review, kita perlihatkan untuk Anda. Kita langsung saja ya teman-teman ya. Inilah Suara Kemuning bersama Sodik Ismail lewat mame-mame serut hasil dongkelan dan potong di dahan. Seperti ini ya. Nih teman-teman, kalau kita menanam mulai dari kecil ya mungkin begini, tapi ini kita potong dari bawah ya. Kita sudah memilih bentuknya yang ideal, yang sudah ngepen, yang sudah besar bawah sampai di atas dan akhirnya mengerucut ya. Ini kita bikin potnya karena nanti arahnya adalah mame. Ini kurang lebih panjang 10 cm. Nah, pokoknya besar telapak tangan saya ini 10 cm. Nanti kita jadikan mame di 14 sampai 15 cm ya. Wow, ini nanti ada yang grouping banyak ini, macam-macam sih, karena di alam bentuknya ya teman-teman ya. Tuh ya, ini tanah bawah pohon bambu, ini tanah bawah pohon bambu, jadi jangan salah ya. Kita kasih dulu pasir malang yang kasar ya. Pasir malang yang kasar, jangan keliru. Kenapa selalu kita kasih pasir malang yang kasar? Karena airnya biar tidak terlalu ada di bawah. Ini masih ada akar-akarnya apa? Bambu. Wih, just ya. Ini top, Marco top ini. Jadi sebelum kita tanam ini teman-teman, setelah kita gosok dengan bawang merah dan kapur, besok paginya setelah kita sungkup begini, jadi malam hari selesai kita gosok dengan bawang merah dan kita kasih kapur ya, kita sungkup, kita biarkan semalaman. Jadi biarkan terjadi penguapan. Nah, setelah ini kita langsung akan, jangan disiram ya, jangan disiram. Jadi begini, masukkan ke dalam air, selep. Nah, setelah dia cukup, angkat, maka airnya akan ngocor ke bawah begini. Dan ini tidak perlu kita tekan-tekan, ini sudah padat. Akhirnya apa? Karena dorongan air dari atas yang turun ke bawah. Gitu ya teman-teman ya. Satu, dapat satu. Wih. Sisakan ini yang tidak terkena plastik, kurang lebih 2-3 cm ke bawah ini. Nah, ini nggak kena plastik kan.
Yang penting akar nanti sudah akan keluar. Nah, bagaimana kalau plastiknya ikut terpendam? Nggak masalah, maka akan semakin rapat. Udara tidak akan masuk ke dalam. Kenapa? Karena tertutup sama plastik. Ya. Nah, sip. Ini nanti kita tunggu sampai kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan, maka sudah akan keluar benjolan-benjolan. Apa itu? Benjolan apa? Itu adalah calon-calon ranting-ranting atau tumbuhnya si serut ini. Jadi kalau sudah kayak apa itu, orang gatal-gatal ya, pelinik gitu. Nah, masukkan ke dalam air. Kalau disiram pakai spray boleh nggak? Boleh. Cuma kalau cara saya lebih efektif, dan ini sekaligus kita masukkan ke dalam air begini, masuk ke dalam air, selep. Nah, biarkan dia agak seberapa lama, karena ini nanti kurang lebih 2 minggu, jangan kena panas, maka kita tidak perlu lagi menyiram. Kenapa? Karena airnya akan menguap ke atas, ke dalam plastik, maka akan turun kembali lagi dan menyiram dirinya sendiri. 2. Akan menyiram dirinya sendiri. Jadi uapan yang dari apa namanya, dari hasil uapan tanaman, dari serut yang ada di dalam plastik itu nanti kan menguap. Nah, maka setelah menguap dia akan kembali lagi turun ke wadah kan. Nah gitu. Maka kita tidak perlu lagi menyiramnya. Kenapa tidak perlu disiram? Ya, biar tidak terlalu lembab, tidak terlalu basah, maka tidak gampang membusuk batang yang ada di paling bawah. Nah, jadi jangan terlalu lembab, jangan terlalu basah. Biarkan di tempat yang teduh, maka kita tidak perlu lagi menyiram kurun waktu hampir ya 1 minggu 2 minggu boleh lah. Kalau nggak kuat menahan, saya maunya siram 1 minggu boleh, nggak apa-apa. Nanti pasti Anda mendapatkan ilmunya yang baru, bagaimana menanam, bagaimana tingkat keberhasilan yang ada. Kalau saya hampir dengan teman-teman yang ada di sini, para pembolang yang ada di lapangan, ya kurang lebih antara 1-2 minggu itu kita nggak nyiram rata-rata. Tapi kalau dirasa masih ada sedikit kena sinar matahari, itu biasanya kita melakukan penyiraman. Ngebok bonggol. Ini bonggolnya ini teman-teman ya. Ini bonggolnya serut. Tapi nanti kita jadikan mami, bukan kita jadikan small ya. Memang kita nyari, sengaja kita nyari untuk mamian, bukan untuk yang besar-besar, enggak. Karena di Suara Kemuning Sodik Ismail ini kan memang programnya untuk mami. Bukan untuk yang lain. Jadi Anda sebetulnya harus punya program dulu. Anda punya program apa? Punya program small atau mame, maka nyari di alam itu lebih gampang. Oh, ini target saya mame, ya sudah, kita nggak usah nyari yang besar-besar, kita nyari yang kecil-kecil saja. Kalau targetnya small, ya kita nyari yang tengah-tengah. Nah, itu aja. Kebetulan kalau saya mame kan tempatnya nggak ada, kemudian perawatannya lebih mudah. Kenapa? Karena kecil. Pembiayaannya juga nggak terlalu mahal. Kenapa? Karena kecil. Pot bisa seadanya. Nah, kayak begini nih. Potnya dari cangkir. Ini kebetulan minta sama teman-teman di Garuda Food. Tuh, ada tulisannya Coklatas. Ini bekasnya dibuat nanam kemuning di awal-awal. Kemarin sudah kita bongkar, kita masuk juga pot ganti, maka kita pakai lagi untuk nih awal lagi untuk serut gitu teman-teman ya. Jadi nggak membuang, karena ini kebetulan cangkirnya dari mika, jadi sangat kuat, bukan dari plastik sih. Plastik itu apanya mika ya, kakaknya apa adiknya? Ya gitulah. Nah, pokoknya bukan tidak gampang rusak ya. Mika itu ada juga bagian dari plastiknya ya.
Ini tanpa saya kasih apa-apa lagi. Tanah di bawah pohon bambu ini tanpa saya kasih pupuk, dikasih kotoran kambing, nggak ada ya. Hanya murni tanah di bawah pohon bambu, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi nggak dikasih apa-apa, nggak ada. Tanah di bawah pohon bambu ini sudah sangat layak ini untuk menanam awal serut, untuk menumbuhkan serut sangat cepat setelah digosok bawang merah dan dilaburi dengan kapur. Kapur sirih boleh enggak? Pada dasarnya kapur itu sebelum dipakai kapur sirih ya kapur biasa gitu ya. Gamping. Kalau bahasa Malang gamping. Ada namanya desa Gampingan. Itu ternyata di sana Pagak, daerah Malang Selatan. Itu di sana produksi gamping atau kapur. Gunung Kapur. Memang dia punya gunung kapur. Dia menggali produksi. Ini ngomongin Bu, siapa ngomongin kapur ya? Ya sudahlah dua-duanya ya. Kita membahasnya karena bonsai juga memerlukan kapur pada saat pertumbuhan. Dapat berapa nih? 5. Kita habiskan ya. Saya habiskan teman-teman. Sayang nih tanahnya. Saya kebetulan dapat small 1. Ini small. Kebetulan keropos. Tengahnya keropos nih, small ini. Nah, nanti aja dulu ya. Belakangan. Belakangan. Pendek-pendek gini aja. Jadi nggak usah terlalu gede-gede. Namanya aja mami. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Anda ya. Jadi kalau punya hadiah, gelas-gelas hadiah, jadikan pot untuk mengawali produksi mami-mamian begini sangat-sangat efektif. Kenapa? Karena lebih aman. Kita bawanya juga mudah. Bagaimana bawanya? Karena ada ini kan, ada cangkingan apa nih? Ada gagangnya. Gelas ini ada gagangnya sehingga kita mau ambil gitu lebih mudah. Nih. Rendam di air. Setelah bekutuk. Setelah udara atau oksigen yang keluar dari pot itu kan bekutuk keluar gitu kan, gelembung udaranya keluar, naikkan. Selesai. Nah, gitu. 6. Ini dilubangi loh Mas Bro. Nanti jangan kira nggak dilubangi, ada lubangnya ya. Karena ini sudah dipakai sama kemuning. Untuk awal-awal kemuning ini sudah pakai dulu. Kebetulan sekarang ganti untuk serut ya. Nah, ganti untuk serut. Mami serut. Berarti channelnya gimana dong Bang? Berarti suara serut? Enggak, tetap aja suara kemuning ya. Ini barusan dapat kemarin kurang lebih ada 11 serut mami-mamian yang kita pilah-pilah dari hasil potongan-potongan. Dan alhamdulillah hari ini dari hasil seleksi ini yang layak. Oh ini yang nggak layak kemarin itu. Sebetulnya semuanya layak, cuman hati itu kan tidak bisa dipungkiri ya teman-teman ya. Oh ini yang ngeh, ini yang kurang ngeh gitu. Ada yang teman-teman yang tidak disungkup ada, tapi dia tidak kena penas sama sekali. Jadi dia nggak main sungkup, dia nggak main ditutup sama plastik, enggak. Tapi dia sangat teduh, tempatnya dia teduh, dia atasnya pakai paranet. Jadi dia tidak usah disungkup sama plastik begini karena tempatnya sudah teduh dan itu aman, bisa hidup ya. Top.
usahakan jangan sampai goyah ya. Jadi menanam pertama kali serut itu jangan sampai goyah, sampai nanti dia tumbuh tunas-tunas baru. Tunas-tunas baru, sekali lagi, jangan dibuka, langsung dibuka, tapi lubangi plastik sesuai dengan tumbuhnya tunas baru. Digunting, dilubangin. Jadi dilubangi kecil-kecil, maka dia akan menyesuaikan. Jadi nanti pada saat dia tumbuh tunas-tunas baru, lurusnya tunas baru itulah yang digunting, dilubangi. Maka udara akan masuk ke dalam plastik kan. Nah, sampai nanti kurang lebih 2-3 bulan baru dibuka. Setelah itu bercabang, dirasa sudah bercabang 2-3 gitu, nggak apa-apa dibuka ya. Jadi jangan coba-coba untuk dibuka. Sudah yakin, sudah trubus, trubus, sudah banyak yang nongol, waduh sudah seneng banget kan hati. Nah karena begitu yakinnya, dibuka. Setelah dibuka 2-3 hari, ternyata trubus yang baru-baru itu ternyata gosong, dan akhirnya turun dan mati. Itu yang sering terjadi ya. Pada saat keluar yang baru ya kan, itu memang betul tunas yang baru itu. Cuma biarkan dia berkembang dulu tunasnya sampai di 2-3 cabang lah dia keluar. Nah sebelum mencapai 2-3 cabang, plastiknya digunting lubang-lubang sesuai dengan lurusnya tunas itu tadi. Tunas itu semakin panjang kan mendesak plastik. Biar tidak terlalu mendesak plastiknya, lurus dari tunasnya itu, maka itu digunting, dilubangin. Nah gitu loh ya. Ini sesuai dengan arahan para senior, sesuai dengan arahan para pakar pembolang pencari serut yang ada di itu. Dan itu kebetulan memberikan petunjuknya kepada saya, dan saya menyampaikan sama Anda. Saya hanya copy paste saja sebetulnya sih. Saya hanya menirukan beliau-beliau saja. Yes. Kurang 1. Yang gede nanti beda. Kurang satu. Ini dah. 1. Pokoknya sampai kelar ya teman-teman ya. Sampai kelar, sampai selesai, sampai tertanam semua, maka kita akan teduhkan. Kita cari tempat yang teduh, yang tidak terkena sinar matahari, sampai nanti dia keluar tunas. Dan waktunya kita gunting, kita lubangi, lurus-lurus tunas, sudah keluar cabang, baru nanti setelah 2-3 bulan kita buka. Wah, setelah kita buka, mulai kita memilih mana cabang, mana yang kita gunakan untuk perencanaan cabang-cabangnya ya. Sip. Cheers. Kita sudah menanam teman-teman. Semuanya kita tinggal 1 nih. Dan ini sisa-sisanya mau. Sisa masih terbungkus loh ini. Masih terbungkus loh. Sudah dikasih kapur sama ini loh ya. Nah tuh, ini sudah dikasih kapur nih kecil tuh, jadi mame-mameanku segini. Iya gitu ya teman-teman ya. Dari sini mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda. Bagaimana cara saya menanam serut dengan disungkup, sekaligus kita memanfaatkan cabang, tidak mendongkel, tapi memotong cabang yang bentuknya sudah sesuai dengan kita inginkan ya. Dari sini channelnya Suara Kemoning bersama saya Sodik Ismail ya. Sukses selalu buat Anda. Mudah-mudahan Anda diberikan rezeki yang banyak, lancar dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bantu Suara Kemoning untuk subscribe, like dan komen. Kritik dan saran Anda saya tunggu. Kenapa? Karena subscribe itu gratis. Nih sisa-sisanya
ini tanah bawah pohon bambunya. Nah, ini saya lagi bikin body style. Bikin body style sendiri tuh, meja-mejaan. Nih, ini yang jadi. Body style. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.